Hidup seringkali memberikan kita pilihan-pilihan yang tampak sederhana, namun membawa konsekuensi besar dalam perjalanan kita. Kadang, pilihan itu terlihat begitu sulit hingga kita tergoda untuk mengeluh dan berhenti. Tapi, justru dalam momen-momen seperti itu, kita diuji untuk memilih apakah kita akan menyerah atau terus maju. Di setiap langkah yang kita ambil, selalu ada keraguan yang datang, menanyakan apakah kita benar-benar mampu melewati semua ini. Namun, pertanyaan sebenarnya bukanlah tentang apa yang mampu kita lakukan, melainkan apakah kita bersedia mencoba sekali lagi, meski luka di hati terasa belum sembuh sepenuhnya. Ada masa ketika segalanya tampak gelap, seolah-olah tak ada jalan keluar. Rasa putus asa itu datang seperti kabut tebal yang menutupi pandangan kita terhadap masa depan. Tetapi, dalam kegelapan itu, ada sebuah cahaya kecil yang seringkali kita abaikan. Harapan. Harapan itu hadir ketika kita memutuskan untuk tidak menyerah, bahkan ketika logika berkata sebaliknya. Harapan bukanlah sesuatu yang kita tunggu datang dari luar, melainkan sesuatu yang kita bangun sendiri dengan tekad yang ada di dalam hati. Pilihan untuk berjuang bukan berarti kita akan selalu menang. Terkadang, kita akan menghadapi kekalahan yang menyakitkan, dan itu adalah bagian dari proses hidup. Namun, kekalahan itu sendiri bisa menjadi guru terbaik, mengajarkan kita untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Ketika kita jatuh, kita belajar tentang pentingnya bangkit. Ketika kita terluka, kita menyadari betapa berharganya rasa sembuh. Semua itu hanya bisa kita alami jika kita memilih untuk terus melangkah, meskipun hati terasa berat. Seringkali, kita merasa kecil di tengah dunia yang besar ini. Masalah yang kita hadapi tampak begitu menekan, seolah-olah kita sendirian melawan segalanya. Tapi, jika kita membuka mata dan melihat lebih dalam, kita akan menemukan bahwa kekuatan itu tidak datang dari luar, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Kita punya kendali atas apa yang kita pilih, dan setiap pilihan kecil yang kita buat hari ini bisa membentuk masa depan yang lebih baik. Memilih untuk tidak menyerah adalah bentuk keberanian yang jarang disadari oleh banyak orang. Berani bukan berarti tidak takut, melainkan tetap bergerak meski rasa takut itu ada. Kita berani melangkah ke depan meski tidak tahu apa yang menunggu di sana. Kita berani bermimpi meski mimpi itu terasa terlalu besar. Kita berani percaya bahwa usaha kita tidak akan sia-sia, meski hasilnya belum terlihat. Ada saatnya kita merasa bahwa hidup tidak adil. Mengapa orang lain tampak lebih mudah menjalani hidup mereka, sementara kita terus bergulat dengan masalah yang sama? Tetapi, keadilan sejati bukan tentang hidup yang bebas dari masalah, melainkan bagaimana kita memilih untuk merespons masalah itu. Ketika kita memilih untuk tidak menyerah, kita sedang menciptakan keadilan kita sendiri, melawan keterbatasan yang coba ditanamkan oleh keadaan. Pilihan untuk tetap berjuang mungkin tidak selalu dihargai oleh orang lain. Kadang-kadang, mereka tidak melihat betapa sulitnya jalan yang telah kita tempuh. Mereka hanya melihat hasil akhir tanpa memahami pengorbanan di baliknya. Tapi, kita tidak perlu pembenaran dari mereka. Yang kita butuhkan hanyalah keyakinan dalam diri sendiri bahwa setiap langkah maju, sekecil apapun itu, adalah sebuah kemenangan. Hidup adalah tentang bagaimana kita memilih untuk memandang setiap situasi. Ketika kegagalan datang, kita bisa memilih untuk menganggapnya sebagai akhir, atau kita bisa memilih untuk melihatnya sebagai sebuah awal yang baru. Ketika pintu tertutup di depan kita, mungkin itu adalah cara hidup untuk mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik. Setiap pilihan yang kita buat adalah refleksi dari seberapa besar kepercayaan kita pada diri sendiri. Pilihan untuk terus berjuang tidak berarti kita tidak boleh merasa lelah. Rasa lelah itu wajar, karena kita hanyalah manusia. Namun, istirahat bukanlah hal yang sama dengan menyerah. Saat kita berhenti sejenak untuk menarik napas, kita memberi diri kita kesempatan untuk mengumpulkan tenaga dan melangkah lebih jauh lagi. Berjuang tidak selalu tentang seberapa cepat kita berjalan, melainkan tentang seberapa kuat kita bertahan di tengah badai. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memilih kembali. Kita mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita selalu punya kendali atas hari ini. Pilihan untuk bangun, melangkah keluar, dan menghadapi tantangan adalah bentuk kemenangan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Meski langkah itu terasa kecil, langkah-langkah kecil itulah yang akan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Ketika kita memilih untuk tidak menyerah, kita sedang membangun sebuah kisah. Kisah tentang seseorang yang tidak pernah berhenti mencoba,
meski dunia tampak menentang. Kisah ini bukan hanya akan menginspirasi kita, tetapi juga mereka yang menyaksikan perjuangan kita. Dan pada akhirnya, kita akan menyadari bahwa setiap tetes keringat, setiap air mata, dan setiap doa yang kita panjatkan tidak pernah sia-sia. Kegagalan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang memalukan, sesuatu yang seharusnya dihindari. Namun, jika kita melihat lebih dalam, kegagalan sebenarnya adalah awal dari segala hal besar. Tidak ada pencapaian yang benar-benar berarti tanpa melewati proses jatuh bangun yang panjang. Di setiap kegagalan, ada pelajaran yang tak ternilai. Pelajaran tentang ketekunan, tentang keberanian, dan tentang bagaimana kita belajar bangkit dari keterpurukan. Saat kita gagal, kita diberikan kesempatan untuk memulai lagi, kali ini dengan lebih bijaksana. Setiap orang yang pernah mencapai kesuksesan besar dalam hidupnya pasti memiliki cerita tentang kegagalan di belakangnya. Mereka yang hari ini kita kagumi sebagai orang-orang hebat, dulunya adalah seseorang yang pernah dipandang sebelah mata, pernah diremehkan, atau bahkan pernah merasa tak berarti. Tetapi mereka tidak berhenti di sana. Mereka memilih untuk menjadikan kegagalan itu sebagai pijakan, bukan akhir dari segalanya. Kegagalan bukanlah musuh, melainkan mentor terbaik yang mengajarkan kita tentang kehidupan. Ketakutan akan kegagalan adalah hal yang sering menghentikan langkah kita sebelum kita benar-benar memulai. Kita terlalu sibuk membayangkan hal buruk yang mungkin terjadi, sehingga lupa bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan. Tanpa gagal, kita tidak akan tahu di mana kekurangan kita. Tanpa gagal, kita tidak akan pernah merasa tertantang untuk berkembang. Dan tanpa gagal, kita tidak akan merasakan manisnya keberhasilan yang sesungguhnya. Bayangkan seorang anak kecil yang belajar berjalan. Mereka jatuh berkali-kali sebelum akhirnya bisa melangkah dengan mantap. Namun, apakah mereka menyerah? Tidak. Mereka terus mencoba, meskipun jatuh dan terluka. Kita pun seharusnya memiliki semangat yang sama. Setiap kegagalan yang kita alami hanyalah proses untuk menguatkan kaki kita, sehingga suatu saat nanti, kita bisa berlari dengan penuh keyakinan menuju impian kita. Kegagalan juga mengajarkan kita tentang nilai kejujuran pada diri sendiri. Ketika kita gagal, kita dipaksa untuk menghadapi kenyataan, untuk melihat kelemahan yang mungkin selama ini kita abaikan. Dari sana, kita belajar untuk lebih rendah hati, untuk menerima bahwa kita tidak sempurna. Tetapi justru dalam ketidaksempurnaan itu, kita menemukan potensi kita untuk terus berkembang. Kegagalan membantu kita mengenal diri sendiri lebih baik, membuka mata kita terhadap hal-hal yang perlu kita perbaiki. Kadang, kegagalan membuat kita merasa seperti berada di dasar jurang. Dunia terasa sempit, dan harapan tampak begitu jauh dari genggaman. Tapi, dari dasar itulah kita bisa mulai mendaki lagi. Kita belajar untuk tidak terlalu terpaku pada kesalahan yang sudah terjadi, melainkan fokus pada langkah berikutnya yang harus diambil. Kegagalan mengajarkan kita bahwa satu kesalahan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk menciptakan awal yang baru. Setiap kali kita gagal, kita sebenarnya sedang membangun kekuatan mental yang luar biasa. Kegagalan mengajarkan kita untuk tahan terhadap tekanan, untuk tetap teguh meskipun angin kehidupan bertiup kencang. Di dalam kegagalan, kita belajar untuk tidak menggantungkan kebahagiaan kita pada hasil semata, tetapi pada proses perjuangan yang kita jalani. Kita belajar bahwa keberanian untuk mencoba lagi lebih berharga daripada hasil yang instan. Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Setiap kegagalan adalah batu loncatan yang membawa kita lebih dekat ke tujuan kita. Setiap kali kita jatuh, kita diberi kesempatan untuk bangkit dengan cara yang lebih kuat. Mereka yang berani menghadapi kegagalan adalah mereka yang benar-benar menghargai nilai dari apa yang mereka capai. Sebaliknya, mereka yang takut gagal seringkali terjebak dalam zona nyaman, kehilangan kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Ketika kita memilih untuk tidak menyerah setelah gagal, kita sedang memberikan pesan kepada dunia bahwa kita tidak mudah dihancurkan. Kita adalah pejuang yang tidak takut mencoba, meskipun peluang berhasil tampak kecil. Kegagalan bukanlah sesuatu yang memalukan, melainkan tanda bahwa kita cukup berani untuk mengambil risiko. Dan dalam keberanian itu, kita menemukan makna sejati dari hidup, bahwa hidup adalah tentang bagaimana kita terus berusaha, bukan tentang seberapa sempurna kita menjalani semuanya. Kegagalan adalah bukti bahwa kita sedang bergerak maju. Orang yang tidak pernah gagal adalah mereka yang tidak pernah mencoba.
Dengan mencoba, kita membuka peluang untuk berhasil, bahkan jika peluang itu kecil. Dan dengan gagal, kita menemukan jalan yang lebih baik, yang mungkin tidak akan pernah kita temukan jika kita bermain aman. Dalam setiap kegagalan, ada pelajaran yang berharga. Dan pelajaran itu adalah kunci menuju kesuksesan yang lebih besar. Hidup adalah sebuah perjalanan yang unik, dan setiap orang memiliki jalur yang berbeda-beda. Membandingkan diri dengan orang lain adalah seperti membandingkan peta yang kita miliki dengan perjalanan orang lain yang mungkin melewati jalanan berbeda. Tidak ada satupun perjalanan yang persis sama, karena kita semua dibentuk oleh pengalaman, pilihan, dan tantangan yang berbeda. Saat kita berhenti membandingkan diri, kita memberikan ruang untuk menghargai siapa diri kita sebenarnya. Perjalanan ini bukan tentang seberapa cepat kita sampai, melainkan tentang bagaimana kita menikmati setiap langkah yang kita ambil. Ketika kita membandingkan diri dengan orang lain, kita sering lupa bahwa yang terlihat hanyalah bagian luar dari perjalanan mereka. Kita tidak pernah tahu apa yang telah mereka lewati untuk sampai ke titik itu. Mungkin ada rasa sakit, perjuangan, dan pengorbanan yang tidak terlihat. Kita juga sering melupakan bahwa mereka memiliki kelebihan yang berbeda dengan kita. Apa yang mereka miliki bukanlah cerminan dari apa yang kita tidak miliki, tetapi sekadar pengingat bahwa setiap orang punya kekuatannya masing-masing. Fokus pada hidup orang lain hanya akan membuat kita kehilangan arah. Perjalanan kita seharusnya tentang bagaimana menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, bukan tentang mengejar apa yang dimiliki orang lain. Saat kita menghabiskan waktu melihat kehidupan orang lain, kita kehilangan momen-momen berharga dalam hidup kita sendiri. Kita lupa bahwa setiap detik yang kita miliki adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk melangkah lebih dekat ke tujuan yang kita tetapkan sendiri. Membandingkan diri seringkali menjadi racun bagi rasa syukur. Kita mulai meremehkan pencapaian kita sendiri, karena merasa tidak sebesar pencapaian orang lain. Padahal, setiap langkah kecil yang telah kita ambil adalah bukti dari usaha keras kita. Kita lupa bahwa apa yang kita capai hari ini mungkin pernah menjadi impian kita di masa lalu. Rasa syukur tumbuh ketika kita berhenti membandingkan dan mulai menghargai apa yang telah kita miliki dan capai. Perbandingan juga sering menjadi alasan di balik hilangnya rasa percaya diri. Kita mulai merasa tidak cukup baik hanya karena orang lain tampak lebih sukses atau lebih bahagia. Tetapi, kenyataan adalah setiap orang memiliki perjuangannya sendiri, dan kita tidak selalu tahu apa yang tersembunyi di balik senyuman mereka. Alih-alih membandingkan, kita seharusnya lebih fokus pada bagaimana kita bisa tumbuh dan berkembang dari keadaan kita saat ini. Ketika kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain, kita mulai melihat potensi dalam diri kita sendiri. Kita mulai memahami bahwa setiap orang memiliki waktu dan jalannya masing-masing. Kesuksesan yang datang terlambat bukan berarti kita gagal. Dan kesuksesan orang lain yang datang lebih cepat bukan berarti mereka lebih unggul. Semua itu hanya soal waktu. Dan yang penting adalah bagaimana kita menggunakan waktu kita dengan bijak untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hidup ini bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain, tetapi tentang menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Fokuslah pada apa yang bisa kita lakukan hari ini untuk melangkah lebih jauh dari kemarin. Perubahan besar seringkali dimulai dari langkah kecil. Dan setiap langkah kecil itu adalah kemenangan tersendiri. Tidak peduli seberapa kecil langkah itu, yang penting adalah kita terus bergerak maju. Dalam perjalanan hidup, ada saatnya kita merasa bahwa orang lain lebih maju daripada kita. Mereka tampak lebih sukses, lebih bahagia, atau lebih beruntung. Tapi ingatlah bahwa setiap orang punya waktunya sendiri. Ketika saat kita tiba, semua kerja keras yang kita lakukan hari ini akan terbayar. Yang perlu kita lakukan adalah terus percaya pada proses dan tetap fokus pada tujuan kita sendiri. Kebahagiaan sejati datang ketika kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan mulai menerima diri sendiri apa adanya. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, dan itu termasuk kita. Tapi justru dalam ketidaksempurnaan itulah kita menemukan keunikan kita. Setiap orang memiliki cerita yang berbeda, dan cerita kita adalah milik kita sendiri, yang tidak bisa dibandingkan dengan cerita siapapun. Ketika kita fokus pada perjalanan kita sendiri, kita mulai melihat keindahan dalam setiap langkah yang kita ambil. Tidak peduli seberapa lambat kita berjalan, yang penting adalah kita tidak berhenti. Kita tidak perlu merasa kecil hanya karena langkah kita tidak sebesar langkah orang lain. Kita hanya perlu terus berjalan, karena setiap langkah, sekecil apapun,
membawa kita lebih dekat ke tujuan kita. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan membandingkan diri kita dengan orang lain. Setiap waktu yang kita habiskan untuk melihat keluar adalah waktu yang hilang untuk melihat ke dalam. Kita punya begitu banyak potensi, begitu banyak hal yang bisa kita capai, jika saja kita memilih untuk fokus pada diri kita sendiri. Perjalanan ini adalah tentang bagaimana kita bisa tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, bukan tentang bagaimana kita terlihat dibandingkan dengan orang lain. Perubahan besar dalam hidup tidak selalu dimulai dengan langkah-langkah besar yang dramatis. Seringkali, transformasi yang paling bermakna justru dimulai dari langkah kecil yang mungkin tampak sepele. Langkah kecil itu seperti menanam benih di tanah yang subur. Meski awalnya tampak tak berarti, benih itu perlahan tumbuh menjadi pohon yang kokoh, memberikan manfaat yang besar bagi sekelilingnya. Hidup adalah tentang keberlanjutan dari langkah-langkah kecil yang kita ambil setiap hari. Langkah-langkah itu, meskipun sederhana, akan membawa kita lebih dekat ke tujuan besar yang kita impikan. Tidak ada perubahan besar yang terjadi dalam semalam. Bahkan, para pemimpin besar dan pencipta perubahan dunia memulai perjalanan mereka dari langkah sederhana. Mereka menulis ide-ide di selembar kertas, berbicara dengan satu orang, atau mengambil tindakan kecil yang akhirnya membawa dampak besar. Setiap langkah kecil itu adalah batu bata yang membangun fondasi kesuksesan mereka. Jika kita menunggu momen besar untuk memulai, kita mungkin akan terus menunda. Tetapi dengan mengambil langkah kecil, kita memulai perjalanan yang perlahan-lahan mengubah hidup kita. Kekuatan dari langkah kecil terletak pada konsistensi. Setiap kali kita melakukan sesuatu dengan tekun, kita sedang membangun kebiasaan yang perlahan-lahan mengubah cara kita menjalani hidup. Mungkin kita mulai dengan membaca satu halaman buku setiap hari, bangun 5 menit lebih awal, atau sekadar mengambil waktu untuk merenung. Hal-hal kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, akan membawa dampak yang jauh lebih besar daripada tindakan besar yang hanya dilakukan sesekali. Kita sering meremehkan kekuatan dari hal kecil, padahal justru di sanalah letak rahasia kesuksesan. Kadang, kita merasa terlalu jauh dari tujuan besar kita sehingga kehilangan semangat untuk melangkah. Namun, jika kita memecah tujuan besar itu menjadi langkah-langkah kecil, segalanya akan terasa lebih mungkin. Setiap langkah kecil yang kita ambil memberi kita rasa pencapaian dan dorongan untuk terus melanjutkan perjalanan. Tidak perlu tergesa-gesa, yang penting adalah kita tidak berhenti. Langkah kecil itu seperti tetesan air yang jatuh terus-menerus. Lama-kelamaan, tetesan itu bisa melubangi batu yang paling keras sekalipun. Perjalanan 1000 mil selalu dimulai dengan satu langkah pertama. Langkah itu mungkin tidak terlihat mengesankan, tetapi tanpanya, perjalanan itu tidak akan pernah dimulai. Hal yang sama berlaku dalam hidup kita. Setiap perubahan besar yang kita inginkan harus dimulai dengan keberanian untuk mengambil langkah kecil pertama. Langkah itu bisa berupa keputusan untuk memulai, untuk mencoba sesuatu yang baru, atau bahkan untuk keluar dari zona nyaman. Dan begitu kita melangkah, kita akan menyadari bahwa langkah berikutnya menjadi lebih mudah. Langkah kecil juga mengajarkan kita untuk menghargai proses. Ketika kita fokus pada langkah-langkah kecil, kita belajar untuk lebih sabar dan menikmati perjalanan. Kita tidak lagi terburu-buru untuk mencapai tujuan, melainkan lebih menghargai setiap momen yang kita jalani. Dalam proses itu, kita menemukan kekuatan yang tersembunyi dalam diri kita, serta kebahagiaan yang tidak tergantung pada hasil akhir semata. Langkah kecil membantu kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati ada dalam perjalanan, bukan hanya di garis akhir. Ketika kita mengambil langkah kecil, kita juga memberikan ruang bagi diri kita untuk membuat kesalahan dan belajar darinya. Tidak ada tekanan besar untuk langsung berhasil, sehingga kita merasa lebih bebas untuk bereksperimen dan mencoba hal baru. Setiap kesalahan menjadi pelajaran berharga yang memperkuat kita untuk melangkah lebih jauh. Dalam proses itu, kita tidak hanya mendekati tujuan kita, tetapi juga tumbuh menjadi versi diri kita yang lebih baik. Langkah kecil juga memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan besar di sekitar kita. Tindakan sederhana seperti tersenyum pada seseorang, mendengarkan dengan penuh perhatian, atau menawarkan bantuan kecil dapat membawa kebahagiaan bagi orang lain. Kita mungkin tidak selalu menyadari dampak dari tindakan kecil kita, tetapi seringkali, itulah yang membuat perbedaan. Ketika kita terus melangkah dengan niat baik, perubahan positif mulai menyebar, membentuk gelombang yang akhirnya memengaruhi banyak orang.
Dalam perjalanan hidup, kita tidak perlu merasa terbebani oleh besarnya tujuan yang ingin kita capai. Yang perlu kita lakukan adalah fokus pada satu langkah kecil yang bisa kita ambil hari ini. Langkah itu mungkin tampak kecil, tetapi setiap langkah memiliki arti. Dengan terus melangkah, kita menciptakan momentum yang membawa kita lebih dekat ke tujuan kita. Tidak peduli seberapa kecil langkah itu, yang penting adalah kita terus maju, karena setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan besar kita. Hidup ini bukan tentang seberapa cepat kita mencapai tujuan, tetapi tentang seberapa konsisten kita mengambil langkah-langkah kecil yang mengarah ke sana. Ketika kita memilih untuk melangkah, meski perlahan, kita sedang menciptakan perubahan besar dalam hidup kita sendiri. Tidak perlu terburu-buru, karena setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan menjadi fondasi untuk langkah besar yang akan datang. Dan pada akhirnya, kita akan melihat betapa jauh kita telah melangkah. Semua dimulai dari langkah kecil pertama. Masa depan adalah gambaran dari apa yang kita tanam hari ini. Saat kita membayangkan diri kita 5 tahun ke depan, kita seharusnya bertanya, apakah aku sudah menyiapkan fondasi yang cukup kuat untuk mencapainya? Masa depan itu bukan sesuatu yang tiba dengan sendirinya, melainkan hasil dari setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil sekarang. Apakah kita melangkah dengan keyakinan dan kerja keras, atau justru berhenti di tengah jalan karena rasa malas atau keraguan? Setiap hari adalah peluang untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri pada gambaran diri yang kita impikan. Membayangkan diri kita 5 tahun ke depan bukan hanya tentang mimpi, tetapi juga tentang tanggung jawab. Kita bertanggung jawab pada diri kita di masa depan. Apakah diri kita di masa depan akan berterima kasih atas kerja keras yang kita lakukan hari ini? Atau justru kecewa karena kita menyerah terlalu cepat? Setiap usaha yang kita lakukan, sekecil apapun, adalah investasi untuk masa depan kita. Jika kita tidak mulai bekerja keras hari ini, kita mungkin hanya akan melihat bayangan dari apa yang bisa kita capai tanpa pernah benar-benar menggapainya. Kerja keras bukan hanya tentang seberapa banyak waktu yang kita habiskan, tetapi juga tentang seberapa cerdas kita menggunakan waktu itu. Setiap detik yang kita miliki adalah kesempatan untuk membuat perbedaan, baik dalam hidup kita sendiri maupun dalam hidup orang lain. Jika kita terus menunda, waktu akan berlalu begitu saja, dan kita akan kehilangan peluang yang seharusnya bisa mengubah hidup kita. Bayangkan 5 tahun ke depan, melihat kembali ke hari ini. Apakah kita akan merasa bangga dengan apa yang telah kita lakukan, atau justru menyesal karena melewatkan kesempatan? Perjuangan untuk masa depan adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan. Kadang kita merasa lelah, kadang kita merasa ragu, tapi itulah yang membuat perjalanan ini berarti. Setiap rintangan yang kita hadapi adalah pelajaran yang menguatkan kita. Ketika kita melihat kembali ke masa lalu, kita akan menyadari bahwa setiap langkah yang kita ambil, meskipun berat, membawa kita lebih dekat ke tujuan. Dan disitulah kita menemukan kebahagiaan sejati. Bukan hanya dalam mencapai tujuan, tetapi juga dalam proses perjuangan itu sendiri. Membayangkan masa depan bukan berarti melupakan hari ini. Justru sebaliknya, masa depan yang baik hanya bisa tercipta jika kita benar-benar hidup di hari ini. Apa yang kita lakukan sekarang adalah cerminan dari apa yang akan kita alami 5 tahun ke depan. Jika kita memilih untuk bekerja keras, untuk tetap berusaha meskipun sulit, maka masa depan kita akan menjadi hasil dari usaha itu. Namun, jika kita memilih untuk menyerah atau berhenti berjuang, masa depan itu hanya akan menjadi angan-angan yang tak pernah terwujud. 5 tahun ke depan adalah waktu yang cukup lama untuk menciptakan perubahan besar dalam hidup kita. Tapi itu juga waktu yang cukup singkat jika kita menyia-nyiakannya. Kita seringkali meremehkan apa yang bisa kita capai dalam 5 tahun. Padahal dengan usaha yang konsisten, kita bisa mencapai lebih banyak dari yang kita bayangkan. Setiap hari adalah kesempatan untuk mendekatkan diri pada tujuan itu, untuk menjadi versi diri kita yang lebih baik. Tidak ada yang instan, tetapi dengan kerja keras dan kesabaran, kita akan sampai di sana. Perjuangan untuk masa depan adalah tentang membangun kebiasaan baik hari ini. Kebiasaan kecil seperti bangun lebih awal, membaca buku, atau berlatih keterampilan baru mungkin terlihat sederhana, tetapi itulah yang akan membawa kita ke tujuan besar. 5 tahun ke depan, kita akan melihat kembali ke hari ini dan merasa bangga bahwa kita memulai kebiasaan itu. Kebiasaan buruk mungkin terasa nyaman saat ini, tetapi kenyamanan itu hanya sementara. Jika kita tidak mengubahnya, 5 tahun ke depan kita akan menghadapi penyesalan.
Masa depan bukan sesuatu yang bisa kita beli atau dapatkan secara cuma-cuma. Itu adalah hasil dari kerja keras, pengorbanan, dan keberanian untuk menghadapi tantangan. Bayangkan dirimu 5 tahun ke depan, berdiri dengan kepala tegak, penuh rasa bangga atas apa yang telah kamu capai. Bayangan itu tidak akan menjadi nyata jika kita tidak mulai bekerja keras hari ini. Tidak peduli seberapa sulit perjalanan ini, yang penting adalah kita tidak berhenti. Setiap langkah yang kita ambil adalah bukti bahwa kita tidak menyerah pada impian kita. Perjuangan hari ini mungkin terasa berat, tetapi itu adalah harga yang harus kita bayar untuk masa depan yang kita inginkan. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada pencapaian tanpa pengorbanan. Saat kita merasa lelah atau putus asa, ingatlah bahwa setiap usaha yang kita lakukan adalah untuk diri kita sendiri di masa depan. Ketika hari itu tiba, kita akan berterima kasih pada diri kita di masa lalu karena tidak menyerah, karena terus berjuang meskipun sulit. Masa depan adalah hadiah bagi mereka yang bekerja keras hari ini. Kita tidak perlu menjadi sempurna, kita hanya perlu terus mencoba. Bayangkan dirimu 5 tahun ke depan, penuh rasa syukur atas apa yang telah kamu lakukan hari ini. Bayangkan betapa bangganya dirimu saat menyadari bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil, setiap usaha yang kamu lakukan, telah membawa perubahan besar dalam hidupmu. Masa depan itu adalah milikmu, tapi hanya jika kamu memilih untuk berjuang demi itu.